Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kubur Ruteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Sabtu 3 September 2022. Hari ini kita rayakan Pesta Santo Gregorius Agung, Paus dan Pujangga Gereja. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 6 ayat 1-5. Kita diingatkan bahwa Yesus Kristus selalu membela orang-orang lemah. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau mengingatkan kami untuk membantu orang-orang lemah dan tertindas. Bukannya prioritaskan hukum yang kaku dan menyengsarakan kehidupan manusia. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Para murid memetik bulir-bulir gandum, menggisarnya dengan tangan lalu memakannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kalian melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Maka Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar, yang masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian. Roti itu dimakannya dan diberikannya kepada para pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh para imam." Dan Yesus berkata lagi, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah Yesus Kristus selalu membela orang yang lemah. Hari ini kita merayakan Pesta Santo Gregorius Agung. Ia dilahirkan di Roma tahun 540, anak seorang kaya raya, nama bapaknya Gordianus. Ia mendapat pendidikan cukup bagus pada masa kecilnya. Ia seorang pandai belajar tata bahasa, retorika, dan dialektika. Karena kehebatannya, pada usia 33 tahun, ia diangkat sebagai prefek kota Roma, satu kedudukan tinggi dan terhormat dalam dunia politik saat itu. Namun dalam proses selanjutnya, Tuhan menghendaki lain. Ia dipanggil untuk bekerja di ladang anggur Tuhan, yang meletakkan semua jabatan politiknya dan mengumumkan niatnya untuk menjalani kehidupan membiara. Ia menjual sebagian besar kekayaannya dan uang yang diperolehnya dimanfaatkan untuk mendirikan biara-biara. Dalam biara ia menjalani kehidupan sebagai seorang rahib. Namun ia tidak saja hidup dalam biara untuk berdoa dan bersemadi, tetapi juga giat membantu orang miskin dan tertindas. Ia menjadi diakon di Roma, kemudian menjadi duta besar di istana Konstantinopel. Tahun 590 ia diangkat menjadi paus. Gregorius adalah paus pertama yang secara resmi mengumumkan dirinya sebagai kepala gereja Katolik sedunia. Ia memimpin gereja selama 14 tahun dan dikenal sebagai seorang paus yang masyhur, negarawan, dan administrator ulung di abad pertengahan. Meskipun demikian, ia tetap rendah hati dan menyebut dirinya sebagai abdi para abdi Allah.
Julukan ini tetap dipakai hingga sekarang untuk jabatan Paus di Roma. Ia meninggal pada tahun 604. Santo Gregorius Agung sudah menghayati dan mengamalkan apa yang sudah diajarkan Kristus dalam hidupnya. Ia tinggalkan jabatan politiknya demi melayani orang miskin yang tidak diperhatikan. Ia berjuang membela orang yang sederhana, kelaparan daripada menduduki tempat-tempat terhormat dalam istana kerajaan. Apa yang sudah dibuat oleh Santo Gregorius Agung sesungguhnya itulah yang selalu diharapkan oleh Yesus Kristus dari kita semua, yaitu prioritaskan kebutuhan dasar manusia daripada utamakan hukum dan peraturan. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita mendengar bagaimana Yesus membela para muridnya, sewaktu para muridnya dimarahi oleh orang Farisi. Orang Farisi berkata kepada para murid Yesus, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Para murid tidak menjawab. Yang menjawab pertanyaan orang Farisi ini adalah guru para murid sendiri, yaitu Yesus Kristus sendiri. Yesus berkata, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam." Secara tidak langsung Yesus mau mengingatkan orang Farisi bahwa selalu ada pengecualian. Hukum dibuat oleh manusia untuk kebaikan manusia, tetapi bukan untuk menyengsarakan manusia. Kebutuhan dasar manusia tidak boleh diabaikan hanya karena mau menjaga keutuhan hukum. Kemudian Yesus menegaskan kembali kepada orang Farisi siapakah dia sesungguhnya. Katanya, Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Itu berarti apa yang dikehendaki Tuhan harus selalu menjadi prioritas. Apa yang dibuat Yesus sesungguhnya sudah menjadi inspirasi yang baik bagi kita, yaitu untuk selalu berpihak kepada masyarakat yang lemah dan tak berdaya. Kita harus selalu siap membela mereka yang kelaparan, bukannya membebani mereka dengan hukum-hukum dan peraturan-peraturan yang kaku. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, kita berdoa semoga Tuhan selalu menyadarkan kita agar kita selalu prioritaskan kebutuhan dasar manusia daripada hukum dan peraturan yang kaku. Kita mohon Santo Gregorius Agung dan Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.